Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, berjumpa lagi dengan saya Kusnadi di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mencetak ID card ataupun kartu pelajar, kartu siswa, kartu mahasiswa dan lain-lain. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik teman-teman semua, untuk bahan-bahannya bisa diperhatikan ya. Yang pertama kita siapkan laptop, tentu untuk nanti menyiapkan aplikasinya atau kita ngeditnya nanti saya menggunakan Corel Draw. Kemudian di sini bahannya menggunakan kertas PVC ya. Dimana kertas ini ada 3 lapis, lapis atas, tengah dan bawah. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencetak ID card-nya. Jadi yang tengah ini nanti ditempeli dari kedua sisinya dengan lapisan atas dan bawah ini. Kemudian yang perlu disiapkan juga gunting ya untuk memotong nanti, tentu ya jangan pakai pisau ya, harus pakai gunting yang tajam. Kemudian di sini ada juga printer untuk mencetaknya, ini menggunakan L360 Epson. Kemudian tintanya saya menggunakan tinta yang biasa, seharusnya untuk lebih bagus itu menggunakan tinta pigmen ya supaya hasilnya lebih tahan lama dan tidak akan pudar ya. Kemudian yang berikutnya alatnya mesin laminating. Jadi nanti ketika sudah ditempel kedua lapisan yang ini atau ketiga lapisan ini harus dilaminating dulu supaya lebih kuat. Kemudian yang terakhir pemotong kartunya ya, nanti supaya terpotong sesuai dengan ukuran ID card. Oke, itu untuk sekilas alat yang digunakan atau alat dan bahan yang digunakan. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya bisa kita perhatikan. Kita mulai dari aplikasi Corel Draw. Namun di sini saya tidak akan memberikan contoh atau tidak akan memberikan tutorial cara membuat desainnya. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri dengan desain yang lebih bagus mungkin. Hanya saja nanti saya berikan contoh cara mencetaknya saja sesuai dengan ukuran. Oke, bisa kita langsung cek di laptop. Oke, ini sudah ada ya, sudah saya buat di sini satu lembar atau satu halaman. Ini ada 10 kartu atau 10 ID card. Ini untuk membuat kartu pelajar atau kartu siswa. Kemudian untuk halaman berikutnya atau halaman sebelahnya itu saya buat halaman belakang dari ID card ini sendiri. Oke, saya cari dulu lokasinya kemarin. Background. Nah ini. Oke, ini untuk halaman belakang, ini untuk halaman depannya. Nanti sebenarnya bisa dibolak-balik, tidak masalah ya. Kemudian kita siapkan kertas kita pada printer yang akan kita pakai untuk mencetak. Jadi ini bisa digunakan untuk lapisan atas dan bawahnya. Kemudian yang lapisan tengah atau yang tengahnya ini lebih tebal ya, karena nanti kedua sisinya ini akan ditempel pada kertas yang tengah. Oke, kita letakkan dulu di sini. Kita coba buka. Nah, ketika membuat ini atau meletakkan ini di printer jangan sampai salah memasukkan ya. Karena kalau salah memasukkan nanti tidak bisa nempel tintanya. Ini kalau kita kelupas di sini, ini akan ikut karena ini nanti akan kita kelupas ketika sudah jadi ya. Oke, jadi yang bisa terkelupas sedikit sini seperti ini, itu berarti ada di belakang. Jangan sampai dia yang ditulisi atau di print ya. Kita masukkan ke printer kita. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke laptop. Kemudian kalau sudah dimasukkan kertas untuk lapisan atas dan bawah, bisa kita ke pengaturan print. Kemudian di sini saya menggunakan Epson L360 series copy 1. Nah, di preferen ini saya membuatnya dengan ini sudah ada kartu siswa. Tapi kalau ingin membuat
yang baru, kita buat user define ya, kita sesuaikan. Misalnya belum ada konfigurasi seperti ini, kita buat baru. Misalnya ini ID card siswa misalnya. Kemudian ukurannya di sini kita ganti menjadi 200. Kemudian ini 200 kali 300 mm ya. Kemudian kita save dulu di sini supaya bisa digunakan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti di dokumen size ini bisa kita pilih ID card-nya. Kemudian setelah itu untuk pengaturan di sininya bisa kita atur, misalnya menggunakan premium glossy boleh. Saya menggunakan ini saja supaya tidak terlalu licin nantinya. Kemudian kualitinya dibuat standar saja. Dan yang paling penting adalah di more option ini cetaknya dibuat mirror atau terbalik, karena nanti ketika dicetak dia harus dipasang terbalik dan ditempel di lapisan tengah itu. Mirror image, kemudian oke. Kemudian kalau sudah kita print. Oke, ini sudah mulai proses mencetak, sambil dicek dulu di printer ya. Ini masih spooling, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah proses printing, kita cek di printer kita. Ini sudah proses ya. Ya, sudah mulai berjalan. Ini sudah mulai kelihatan ya, ada gambarnya sudah. Oke, ini untuk tahap lapisan atas sudah tercetak. Ini memang terlihat terbalik ya, karena memang nanti ini akan ditempel di bagian tengah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ambil yang tebal, yang untuk lapisan tengah, sebentar. Seperti ini. Nah, ini nanti akan ditempatkan seperti ini. Jadi dilepas dulu laminasinya, atau di sini ada plastik nanti. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Yang bawah juga. Kemudian kita laminating. Oke, kita lanjutkan dulu untuk mencetak yang satunya. Kita ke printer lagi atau ke laptop lagi. Kita print menggunakan langkah yang sama seperti tadi. Kalau masih awal harus di set terlebih dahulu seperti ini. Kemudian more option, mirror image, oke. Kemudian print saja. Tinggal kita tunggu di printer. Oke, ini juga sudah untuk halaman belakangnya. Jadi ini juga terbalik ya. Jadi nanti masangnya seperti ini. Dalam kondisi tidak terbalik karena tadi nyetaknya terbalik. Kemudian yang ini juga sama, halaman atasnya kita pasang seperti asli seperti ini. Oke, bagaimana kelanjutannya? Bisa kita cek. Oke ya, selanjutnya untuk menggabungkan ketiga lapisan ini. Jadi untuk yang lapisan tengah ini ada plastiknya. Kita kelupas sedikit pada ujungnya. Ini ada plastik ya. Nah, seperti ini. Kemudian satunya juga ada plastik atau lapisan yang harus kita lepas. Ini supaya nanti bisa ini nempel di kertas yang tengah ini. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita halaman depannya dulu boleh.
kita masukkan atau kita tempelkan di kertasnya, diluruskan saja seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya pindah dulu ini biar tidak mengganggu. Jadi ini untuk lapisan atasnya bisa kita rapikan supaya nempel ya. Kemudian untuk lapisan bawahnya kita lepas juga plastiknya. Ada di mana tadi? Oh, di sini. Butuh ketelitian memang karena ini agak tipis ya. Set. Nah, pakai perasaan biar cepet lepas ya. Oke, selanjutnya kita tempelkan lapisan yang bawah ya, atau yang untuk halaman belakang, diluruskan saja dengan kertasnya. Lebih sedikit kita kondisikan atau dipaskan saja. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita rapikan. Nah, jadi ketika nempel di lapisan yang tengah ini sudah sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi tulisannya sudah ada di atas, tidak terbalik lagi. Yang halaman belakang juga sama, sudah sesuai dengan tulisan yang bisa dibaca. Kalau tadi kan masih terbalik ketika dicetak. Tapi kalau sudah ini sudah fix, bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita ke mesin laminating ya, ke sebelah sini. Ini bisa kita nyalakan. Kemudian bisa kita masukkan ke sini. Kita laminating. Tinggal kita letakkan saja, dia akan jalan sendiri. Dengan catatan dipanaskan dulu laminatingnya ya. Oke, sudah hampir nyampe ini di ujung. Oke, supaya lebih kuat kita laminating lagi dengan posisi terbalik. Jadi halaman bawahnya juga supaya sama ya, supaya rata untuk tekanannya, untuk panasnya. Ya, saya pegang takut jatuh ya karena ini kurang rapat. Oke, ini sudah kita laminating. Selanjutnya adalah kita potong menjadi dua bagian ya, karena kita ingin nanti menggunakan pemotong ID card. Jadi ini kita potong menjadi dua bagian supaya gampang. Ambil saja tengah-tengah seperti ini. Oke, kalau sudah menjadi dua seperti ini, bisa kita coba potong satu persatu, kita masukkan ke alat potong kartunya ini. Jadi kita sesuaikan, dipaskan, kemudian kalau sudah lurus pas bisa kita tekan untuk pemotong ID-nya ini, ID card-nya ini. Nah, wis mau lompat ternyata. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang bisa kita sesuaikan ya, kita paskan
butuh ketelitian memang. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal tekan saja. Nah, kita teruskan sampai selesai ya, sampai habis. Oke, ini dari hasil yang kita buat tadi sudah cukup banyak ya. Jadi bisa dilihat. Kemudian untuk tahap paling terakhir untuk melihat hasilnya, bisa kita lepas untuk pelapis dari kartunya ini. Bisa kita ambil ujung-ujungnya. Nah, kita kelupas seperti ini. Nah, dia akan lebih terang. Kemudian lapisan belakangnya juga sama. Kita kelupas dan hasilnya akan terlihat lebih terang. Nah, seperti ini. Baik sahabat YouTube semua, demikianlah cara untuk mencetak ID card atau kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan kartu-kartu yang lain menggunakan kertas PVC ya. Jadi sangat mudah dan cepat. Yang penting punya bahannya dan punya alat-alatnya. Jadi saya ulangi kembali, tentu harus ada laptop, kemudian ada printer untuk mencetak. Bahan utamanya yaitu kertas PVC ini. Kemudian ada mesin laminating, dan terakhir itu mesin pemotong ID card-nya tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.